Maksudnya gini Pak, saya tanya langsung. Maksudnya ada manipulasi di sana? Itu nanti Pak Ivan, nanti saya koordinasi dulu dengan Pak Jokowi. Kalau saya sudah koordinasi Pak Jokowi, Isu mobil SMK kembali memanas dan diprediksi akan menjadi kartu truf politik di masa depan. Sukiat, sang inisiator awal kendaraan yang sempat melambungkan nama Pak Jokowi ini, baru-baru ini melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengisyaratkan bahwa jika tabir di balik proyek SMK dibuka sepenuhnya secara gamblang, hal itu bukan tidak mungkin akan mengubah peta politik dan mempengaruhi peta persaingan menuju Pilpres 2029 mendatang. Jadi apa yang sebenarnya disembunyikan di balik proyek mobil SMK ini? Nama Sukiat kembali berpotensi bikin gaduh. Di acara Rakyat Bersuara Selasa 5 Mei 2026, dia tidak sekadar menjawab, dia justru menahan sesuatu. Saat ditanya soal peran Roy Suryo dalam peluncuran SMK bareng Joko Widodo, jawabannya bikin merinding. Saya tidak akan membuka soal SMK tanpa persetujuan Jokowi karena bisa mengacaukan peta politik 2029. Tunggu dulu, kenapa proyek mobil bisa mengacaukan peta politik nasional? Ini bukan lagi soal otomotif, ini soal rahasia yang disimpan. Kalau semuanya bersih, transparan, dan murni industri, kenapa harus tunggu izin politik untuk bicara? Apa yang sebenarnya terjadi di balik SMK? Apakah ini sejak awal bukan sekadar mobil nasional, tapi kendaraan narasi politik? Dan kalau benar ada sesuatu yang bisa mengacaukan Pilpres 2029, artinya ada informasi yang kalau dibuka sekarang bisa merusak konstruksi kekuasaan yang sedang disiapkan. Pertanyaannya sederhana, siapa yang sedang dilindungi? Dan lebih penting lagi, kenapa publik tidak boleh tahu? Kalimat Sukiat bukan klarifikasi, itu kode bahwa SMK mungkin bukan sekadar proyek gagal atau berhasil, tapi bagian dari skenario besar yang belum selesai dimainkan. Dan sekarang kita cuma disuruh diam sampai waktu yang diizinkan tiba. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Ini guys, dulu guys, bilang 6.000 guys. Pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Sebenarnya orang Indonesia bukan nggak bisa ya Om ya. Bukan nggak bisa, tapi nggak akan dikasih sama Jepang. Nggak akan dikasih ya Om ya. Kecuali betul-betul berani melawan. Berani melawan dan ada backup untuk melawan. Iya ya, paling penting kayaknya backup itu deh. Backup teknologi. Iya. Oh gitu tuh. Jadi anggap nih, sekarang ada perusahaan, ya mau perusahaan mana aja lah, terserah. Mau perusahaan India, Cina dan lain sebagainya. Kalau mau transfer teknologi, kerjasama dengan orang Indonesia, bikin pabrik mobil di Indonesia, terus bikin merek sendiri di Indonesia, transfer teknologi, jadi pasti. Dulu kan mau dibikin itu kan tuh
SMK itu. SMK. SMK itu kan dari Cina sebetulnya, mesin dan lain sebagainya dari Cina. Dari Cina. Nah itu kalau jadi dan betul-betul di ACC jadi tuh. Itu di ACC-nya tuh di ACC sama siapa maksudnya? Ya waktu itu presiden tuh harusnya. Tapi dulu kayaknya udah mulai deh dulu. Udah mulai tapi kan berhenti di tengah jalan. Nah itu karena tekanan politik berarti ya? Ya waktu itu kan sempat dibawa uji emisi nggak lolos apa gitu kan. Oh gitu. Itu terus juga sempat mangkrak. Jadi gubernur tambah mangkrak, terus jadi presiden. Pokoknya jadi presiden ya masih dapat mangkrak sampai sekarang. Itu tuh uji emisi emang beneran nggak lolos atau gimana? Nggak lolos. Ya sebetulnya waktu itu adalah tujuannya emang bikin mobil sendiri. Mau backupnya dari Cina kah, mau dari mana kah, terserah. Yang penting jadi dulu mobil sendiri, punya merek sendiri. Nah nanti sambil waktu berjalan kan pasti transfer teknologi. Nah itu yang dimaksud. Kalau nggak begitu susah. Belajar dari pengalaman di ya, tapi pasti tekanan politik juga entah bagaimana sangat tinggi sih. Itu pasti tekanan politik dan lain sebagainya pasti tinggi. Sekarang gini loh, dengan jumlah penduduk di atas 200 juta itu Indonesia itu market yang sangat besar. Indonesia kan mungkin 15 besar yang jumlah penduduknya banyak di dunia. Yang pasti sudah lebih dari 10 kalinya Malaysia sendiri kan. Artinya apa? Artinya marketnya 10 kalinya Malaysia. Kalau dilepas kan sayang. Iya. Tapi seharusnya sekarang bisa sih kalau Indonesia mau bikin mobil listrik. Kenapa? Karena mobil listrik kan nggak perlu mesin bensin, gampang. Oh iya, kalau mau mulai lagi bisa ya Om ya? Iya. Bodi sudah bisa bikin, kabel-kabel bisa, dinamo juga bisa bikin. Tinggal baterai. Ya, kalau jadi bikin pabrik baterai kan nikelnya banyak, sama lithium tinggal jadi udah mau produksi mobil listrik sendiri udah jalan. Ada apa ini guys? Kenapa Pak Sukiyat inisiator mobil SMK kok harus koordinasi dulu dengan Pak Jokowi kalau hanya cerita tentang SMK? Ada rahasia apa ini? Jadi Pak Sukiyat secara eksplisit menyatakan bahwa isu mobil SMK ini sangat sensitif. Yang menyebutkan bahwa jika dirinya buka-bukaan atau membongkar cerita di balik SMK secara detail sekarang, hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi peta politik untuk tahun 2029. Pak Sukiyat menegaskan bahwa hanya dirinya dan Pak Jokowi yang benar-benar mengetahui detail sejarah SMK. Sebagai sosok yang pernah pasang badan membela Pak Jokowi dari tuduhan kebohongan publik, ia merasa perlu menjaga koordinasi agar informasi ini yang keluar tidak disalahgunakan untuk menyerang reputasi mantan presiden tersebut. Dalam diskusi tersebut muncul kembali narasi bahwa SMK adalah senjata pencitraan yang sangat efektif dalam mengangkat karir politik Pak Jokowi dari wali kota Solo dulu hingga menjadi presiden. Pernyataan itu diungkapkan oleh Roy Suryo. Karena nilai historis dan politisnya yang besar, sepertinya Pak Sukiyat memilih berhati-hati dalam bercerita agar tidak menimbulkan kegaduhan baru. Pak Sukiyat menyatakan, saya harus koordinasi dengan Pak Jokowi dulu, mungkin sebagai bentuk komitmen menjaga rahasia tertentu yang dianggapnya sebagai wilayah pribadi antara dirinya sebagai kreator dan Pak Jokowi sebagai tokoh yang mempopulerkannya.